perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Orang Yahudi dan Nasrani di Madinah semua murtad hanya karena perpindahan kiblat. Itu bukan permasalahan buruk, bukan permasalahan Isra wal Mi'raj, hanya karena perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Sadaqallah. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, kita semua yang hadir istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Dingin apa sejuk? Oh sama aja ya. Minta maaf lah Pak Ketua, agak-agak menggigil sedikit. Memang dingin, entah karena cuaca atau karena memang AC-nya terlalu banyak, itu kita tahu. Tapi yang jelas kayaknya memang karena cuaca. Menurut saya, kalau menurut Bapak Ibu tak sejuk tak apa-apa. Anggap aja panas lah kalau begitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini Isra wal Mi'raj. Ini sampai jam berapa Pak Ketua? Sampai jam 9. Tak semua lagi, sawa. Sampai selesai kira-kira kita apa dulu waktunya dulu. Nanti saya ini kalau bicara kadang susah Pak. Pokoknya kalau lewat batas waktu bilang aja langsung. Saat selesai gitu, itu lebih aman lagi. Karena kalau tak disampaikan nanti bahaya. Jam berapa kita sepakat Pak Ketua? 1 jam. La ilaha illallah. Jam 8.30. Lumayan juga rupanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu dari kalimat yang pertama yang dibaca oleh anak-anak kita, oleh adik kita tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Kalimat ini sangat sakral Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Oleh Imam, kita ambil ahli tafsirnya Syekh Mustafa Dibbugha, atau kita ambil Syekh Wahbah Zuhaili saja dalam kitabnya Tafsir Al-Munir. Begitu juga Imam An-Nawawi dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir menjelaskan tentang kalimat subhanah. Kenapa kalimat ini dalam ayat ini dimulai oleh Allah dengan kalimat subhanalladzi? Kok tidak seperti kalimat yang lain? Kok tidak seperti surat-surat yang lain? Tapi dimulai dengan kalimat subhanah, maha
atau segala puji atau maha suci Allah. Kalimat ini memuji, menyampaikan tasbih kepada Allah, bukan tanpa alasan. Alasan yang pertama yang disampaikan oleh Allah adalah bahwa kata para ulama, kewajiban umat muslim mengagungkan Allah dan beriman dalam bentuk ketakwaan. Perlu dipahami kenapa Allah mulai dengan kalimat subhanalladzi, bukan tanpa sebab. Karena saking taunya Allah bahwa banyak yang akan menolak atau mengingkari keagungan Allah. Dari zaman dahulu sampai hari ini, sangat banyak yang mengingkari keagungan Allah, termasuk manusia hari ini. Sehingga ketika perjalanan Isra wal Mi'raj itu, karena Allah tahu perjalanan ini gaib, perjalanan ini oleh manusia ketika itu dianggap perjalanan yang tidak masuk akal. Maka Allah mulai dengan kalimatnya subhanalladzi. Hei orang beriman, kalau kalian beriman kepada Allah, puji aku, agung aku. Kalau kita sudah mengagungkan Allah, sudah beriman kepada Allah, apapun bentuk perbuatan, mau bisa diterima oleh akal atau tidak bisa diterima oleh akal, kita beriman. Betul apa salah? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang hadir malam hari ini percaya tidak dengan Isra wal Mi'raj? Percaya. Nah, ini penting nih kalau begitu. Percaya atau iman? Jadi terhadap sesuatu yang tidak masuk akal, percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Tergantung Ustaz. Apalagi sekarang, sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa saja terjadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin pertama yang ingin saya sampaikan. Hari ini, kalau kita tidak dasarkan pada keimanan kita, maka akan banyak manusia yang bermunculan meninggikan akal. Ini sejalan pada masa abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19, dan pada akhir abad ke-20. Muncul tokoh-tokoh dari kalangan umat muslim yang mengangkat akal merendahkan iman. Jadi, apa maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah kelak akal lebih tinggi daripada iman. Kelak akal lebih tinggi daripada wahyu. Kelak akal lebih baik daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil contoh. Bapak Ibu, orang tidak belajar kira-kira bodoh atau pintar? Orang tak belajar bodoh atau pintar? Bodoh, betul ya? Sepakat atau tak sepakat? Orang tidak minum obat, sehat apa sembuh? Sehat apa sembuh sama ya? Sehat atau sakit? Orang tidak minum obat, sakit dia, tak minum obat dia, makin sakit atau sembuh? Oh, serius? Kok ibu-ibu yang bilang? Jadi kira-kira yang menyembuhkannya obat atau semangat? Semangat. Kira-kira yang membodohkan belajar atau tidak belajar? Yang membodohkan dan memintarkan manusia belajar atau tidak belajar? Tapi katanya beriman sama Allah. Jadi kalau orang tak belajar, dia mesti bodoh. Betul apa salah? Salah. Orang tidak minum obat, tidak akan sembuh-sembuh. Betul apa salah? Salah. Ini yang kaitannya dengan iman. Jadi terlalu banyak manusia hari ini yang tak percaya sama Tuhan. Aku ini hidup susah. Sampai kiamat tidak akan pernah bisa sukses. Kalau begini-begini aja hidupku. Dia tak percaya sama Tuhan. Dia tak percaya sama Allah. Kaitan mati kecuali Isra wal Mi'raj membutuhkan iman. Untuk bisa percaya terhadap Isra wal Mi'raj ini butuh iman, bukan butuh yang lain. Kalau dinalar dengan logika, mungkin waktu itu tak masuk di akal. Buruk yang berjalan dengan cepat, berwarna putih, kalau dia naikkan mendaki gunung, kaki di belakang jadi panjang. Kalau dia turun dari gunung, kaki depan yang jadi panjang. Oleh sebagian ulama mengatakan, orang Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy
menolak mentah-mentah. Karena kata mereka, tidak masuk di akal. Sekarang, adakah ajaran agama Islam yang tidak bisa diterima oleh akal, kemudian ditolak mentah-mentah? Ada? Ada atau tidak ada? Ada, Pak. Bukan tidak ada. Sekarang saya tanya, kira-kira hari ini orang-orang yang menikah beda agama bisa diterima oleh akal atau tidak bisa diterima oleh akal? Islam kata menikah beda agama haram. Ada orang dengan akal yang tinggi, dia kata tidak ada haram. Kenapa tidak ada haram? Loh, yang menikah itu siapa? Ya haknya dia. Yang mau nikah kan bukan kita. Apa salah dia menikah? Mau dia menikah dengan agama yang terserah urusan dia. Yang penting cinta. Betul apa salah? Sehingga apa kata mereka? Nikah beda agama itu tidak ada masalah. Boleh saja. Al-Quran itu perlu menyesuaikan zaman. Perlu menyesuaikan akal. Satu poinnya, Pak. Artinya apa? Isra dan Mi'raj itu butuh iman. Kalau dia percaya dengan Allah, maka dia akan percaya dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Ada orang-orang yang kufur dengan Allah dan Rasulnya. Kalimat selanjutnya, innal wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Mereka ingin bedakan mana Allah dan Rasulnya. Kalimat selanjutnya, wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian ayat Al-Quran, tapi kami tak beriman kepada sebagian ayat Al-Quran. Ada kelompok tertentu tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj, tapi percaya dengan ayat yang lain. Ketika perintah salat turun, mereka percaya dengan ayat Al-Quran tentang perintah salat, tapi mereka tidak percaya dengan cerita Isra wal Mi'raj. Sekarang Bapak Ibu, boleh dicek di dalam ayat Al-Quran. Adakah ayat yang berbicara secara mutlak tentang salat 5 waktu di dalam Al-Quran? Sehingga kata mereka, no, tidak ada ayat yang berbicara tentang asar, tak ada ayat yang berbicara tentang isya, tidak ada ayat yang berbicara tentang subuh. Subuh ada, namanya fajar. Itu pun diartikan yang berbeda. Kata mereka kelompok tertentu, orang yang kufur kepada Allah, kata mereka tidak ada ayat yang berbicara tentang kewajiban salat di dalam Al-Quran. Tahu Bapak Ibu namanya? Tahu kan? Siapa nama orangnya? Masih hidup? Masih. Harus tahu, Pak. Itu contoh orang yang kufur dengan Allah. Hidup dia sekarang. Jangankan cerita tentang Isra dan Mi'raj, terhadap perintah kewajiban salat dia berani mengingkari, apalagi Isra wal Mi'raj yang tidak bisa diterima oleh akal menurut mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah mulai dengan kalimat subhanah. Tujuannya puji aku. Puji aku, kata Allah. Kalau kalian telah memuji Allah, berarti kalian beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, semua segala sesuatu ketentuannya dikembalikan kepada Allah. Sama, Pak. Anak tidak belajar. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan orang tidak belajar itu bodoh. Karena ada orang belajar mati-matian, mohon maaf, tak pintar-pintar. Ada orang yang tidak belajar, tapi Allah berikan karamah, Allah berikan kelebihan. Ada. Bukan tidak ada. Bukan kita tak tahu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran tentang kalimat milladunka. Ada kelebihan, ada. Ada orang yang tidak minum obat sehat. Ada orang yang minum obat berkali-kali. Kita ambil contoh. Penyakit jantung. Apa kata dokter? Tidak ada obatnya. Setiap hari minum obat orang penyakit jantung. Betul atau tidak? Setiap hari orang penyakit jantung, kalau sudah masuk ring dalam badannya, dalam tubuh dia, harus minum obat setiap hari. Pertanyaannya adalah, mereka Tuhan atau bukan? Sekarang saya lihat. Ada orang sembuh kakinya dari lumpuh.
hanya karena baca Al-Quran. Allah kata dalam Al-Quran, sifat Al-Quran itu syifa. Artinya apa? Mungkin tidak bagi Allah menyembuhkan orang yang sakit. Iman, Pak. Iman. Kaitannya itu dulu. Makanya kata Allah, subhanalladzi, saking banyaknya yang tidak percaya. Abu Al-Hakam. Siapa nama Abu Al-Hakam ini? Siapa orangnya Abu Al-Hakam ini? Abu Jahal. Nama lain daripada Abu Jahal, Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam itu setelah Nabi turun dari Isra wal Mi'raj, kemudian Nabi, mohon maaf, bersama sang paman dan anaknya Ja'far ibn Abi Talib tidur di depan Ka'bah. Ketika sedang tidur di depan Ka'bah, Nabi tak tidur. Yang duanya tidur. Lewat Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam ini Abu Jahal. Di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Jahal bertanya, mengapa engkau tak tidur? Nih Bapak Ibu, saya kasih tahu kebiasaan Abu Jahal. Kebiasaan Abu Jahal itu, setelah Nabi dapat wahyu, itu kebiasaannya adalah setiap malam mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Satu lagi kawan akrabnya, konco areknya, itu Abu Sufyan, sebelum masuk Islam. Ketika Nabi baca Quran, Abu Jahal ngintil. Diam-diam mendengarkan Nabi mengaji. Kemudian Abu Sufyan diam-diam mendengarkan Nabi mengaji. Alih-alih ketemu kedua-duanya. Loh, kok bisa sama-sama bermunculan? Kok sama-sama ketemu? Kemudian Abu Jahal bilang begini, ini cukup kita yang tahu. Besok jangan diulangi lagi. Tidak usah dengarkan Muhammad ngaji. Hari pertama berjalan, hari kedua datang lagi Pak, diulangi lagi. Sampai hari ketiga. Apa kata Abu Al-Hakam? Kok kita sama-sama mengintil Muhammad terus? Kemudian penasaran Abu Sufyan, Pak. Apa kata Abu Sufyan kepada Abu Al-Hakam? Abu Jahal, bagaimana bagaimana pandanganmu tentang Al-Quran, tentang wahyu yang dibacakan oleh Muhammad? Apa jawaban Abu Jahal? La wallahi la sadiqun azim. Apa kata Abu Jahal? Ketika Abu Sufyan bertanya kepada Abu Jahal, apa yang dibawa oleh Muhammad ini betul-betul benar adanya. Kemudian Abu Sufyan tanya, loh kalau begitu kenapa kau tak beriman? Jawaban Abu Jahal itu sederhana Pak. Kata Abu Jahal, kabilahnya Muhammad dengan kabilah kami bersaing. Jadi kalau dari kabilah Muhammad ada nabi, nabi dari kabilah kami tidak ada nabi. Gengsilah kalau begitu. Sampai di sini paham. Itulah alasan Pak kenapa Abu Al-Hakam ini dipanggil Abu Jahal. Abu Jahal itu Bapak Ibu tahu artinya. Saking goblok Pak. Saking bodohnya Pak. Dipanggil Abu Jahal. Kalau kawan daripada menteri Abu Nawas namanya Abu Jahil. Ini Abu Jahal. Saking bodohnya Pak. Singkat cerita, berjalan di belakang Nabi. Nabi sedang berada di depan Ka'bah. Dengan polosnya Nabi bercerita kepada Abu Jahal semua tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Uniknya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi menceritakan kepada Abu Jahal, gengsinya Abu Jahal ini tinggi. Apa kata Abu Jahal? Tertawa, ngece sama Nabi. Apa kata dia? Tidak akan ada yang bisa percaya dengan apa yang kau sampaikan wahai Muhammad. Itu mustahil. Kata dia begitu Pak. Mustahil kejadian yang dilakukan. Datang dia kepada Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar, ini orang yang selama ini kau puji. Gitu. Muhammad ceritakan kepada Abu Bakar. Diceritakan semua Pak, detailnya Pak. Nanti yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana dan apa yang dilihat oleh Nabi ketika Isra wal Mi'raj saja. Karena kalau diceritakan sejarah ini Bapak Ibu panjang panjang sekali Pak. Sampai-sampai mungkin tak selesai. Saking panjangnya. Apa kata Abu Jahal? Muhammad ceritakan kembali kepada Abu Bakar tentang apa yang kau alami tadi malam. Diceritakan oleh Nabi. Apa jawaban Abu Bakar? Sangat sederhana Pak. Ini poin yang ingin saya sampaikan. Kata Abu Bakar,
sekalipun Muhammad itu berbohong, aku percaya. Bisa Bapak Ibu begitu? Sekalipun Muhammad itu berbohong, aku percaya. Sekarang saya lihat Bapak Ibu. Kita perhatikan kalimatnya Abu Jahal dan kita sinkronkan dengan kalimat orang sekarang. Kata Abu Jahal, Muhammad pendusta. Kata Abu Jahal, Muhammad pendongeng. Allah abadikan dalam Al-Quran, tentang semua cerita dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa sihrum mubin. Jadi Muhammad itu tukang sihir. Muhammad tukang sihir. Muhammad tukang dongeng. Allah abadikan dengan kalimat asatirul awwalin. Orang Yahudi, orang kafir Quraisy bilang cerita di dalam Al-Quran, semua yang ada di dalam Al-Quran asatirul awwalin. Kata mereka, dongeng orang terdahulu, dan itu buatan Muhammad, tipu daya Muhammad, produk Muhammad, dan Nabi Muhammad ini pendusta. Sekarang kita lihat, apakah orang zaman dahulu ada karakternya di zaman sekarang? Kita lihat. Akhir-akhir ini bermunculan orang-orang yang mengatakan sama dengan mereka. Apa kata mereka? Cerita di dalam Al-Quran dongeng belaka. Yang bercerita siapa? Kafir Quraisy kah atau Muslim kah? Umat Muslim. Bukan orang kafir, tapi umat Muslim. Apa kata mereka? Ulil Absar Abdallah bilang begini, cerita di dalam Al-Quran bukan persoalan benar atau salah, tapi persoalannya bagaimana cara kita mengambil atau memetik sejarah dan hikmah di balik cerita tersebut. Betul apa salah? Apa-apa ibu-ibu, betul apa salah? Bukan persoalan benar atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita memetik hikmah di balik cerita. Betul apa salah? Ibu-ibu, betul apa salah? Betul? Apa-apa betul apa salah? Betul. Betul-betul salah. Ragu Pak. Kita saja yang dah hadir di sini betul semua kata-kata. Bapak Ibu, kalau percaya dengan Al-Quran 100% benar. Nah, itu Pak, cerita dalam Al-Quran itu Pak. Jadi orang zaman sekarang ini karakternya lebih jahiliyah daripada jahiliyah dahulu. Jahiliyah dahulu Bapak Ibu, dia bilang begini, hari ini kami menyembah Tuhan kalian. Besok kalian sembah Tuhan kami. Surat Al-Kafirun. Masih ingat ya? Surat Al-Kafirun. Orang jahiliyah sekarang semua agama benar. Coba bayangkan. Jadi tidak ada iman kepada Allah. Makanya kata Allah, kalimat pertama yang Allah munculkan, Subhanalladzi. Hanya orang beriman yang percaya kepada Allah. Hanya orang beriman yang yakin dengan Al-Quran. Hanya orang beriman yang percaya dengan cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa kelak di akhir zaman itu semua yang melekat pada diri kita digantungkan pada titik satu saja, iman. Karena kelak kata Nabi, banyak orang-orang yang tidak beriman. Kelak di akhir zaman kata Nabi, nilai-nilai Islam itu hilang sedikit demi sedikit dari tubuh umat Muslim itu sendiri. Tersisa orang Islam, tapi bukan orang beriman. Tersisa manusia munafik, bukan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan ini poin penting daripada sejarah Isra wal Mi'raj. Nabi kokohkan keimanannya Pak. Abu Bakar contohnya Pak. Orang yang betul-betul kokoh dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mohon maaf dalam ayat yang tadi kita bacakan. Apa kata Allah? Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli. Mereka pengen bedakan. Kami cuma beriman kepada Allah. Tapi kami tak beriman kepada Muhammad. Atau sebaliknya. Kami beriman kepada Muhammad. Tapi kami tak beriman kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Hari ini.
bermunculan di tengah umat muslim hari ini manusia yang sama dengan apa yang terjadi pada masa dahulu. Kurang jahiliyah apa sekarang? Sangat-sangat jahiliyah sekarang itu. Jahiliyah dahulu mereka nggak ngerti. Jahiliyah sekarang saking tingginya ilmu malah semakin bodoh, bukan semakin cerdas. Bukan semakin beriman, tapi justru semakin membodohi orang-orang beriman. Maka butuh satu, kokoh, iman yang kokoh. Ditunjukkan dalam sejarah Isra wal Mi'raj. Kenapa diperjalankan Nabi di malam hari? Karena sifatnya gaib ini Bapak Ibu, mohon maaf, terhadap sesuatu yang gaib, orang butuh akal sehat untuk mencerna. Pertanyaannya, bagaimana mencerna sesuatu yang gaib? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isra wal Mi'raj, dan juga dalam kitab ini yang juga dikarang oleh Imam As-Suyuti. Apa kata mereka? Kenapa diperjalankan baginda Nabi di malam hari? Kenapa dipertunjukkan kepada mereka tentang hal yang gaib? Itu kan sesuatu yang tak masuk akal. Kenapa? Kata Imam As-Suyuti, mau tahu siapa yang paling kokoh imannya? Siapa yang paling kuat keimanan mereka? Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak usah jauh-jauh. Perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Orang Yahudi dan Nasrani di Madinah semua murtad hanya karena perpindahan kiblat. Itu bukan permasalahan buruk, bukan permasalahan Isra wal Mi'raj, hanya karena perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sekarang Allah perjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Yahudi dan Nasrani murtad daripada Islam? Bukan tanpa alasan. Alasannya satu, karena kiblatnya bukan lagi Masjidil Aqsa. Bapak Ibu harus paham, kenapa mereka Yahudi dan Nasrani tidak lagi beriman kepada Allah dan Rasulnya? Karena mohon maaf Bapak Ibu, kiblatnya bukan Masjidil Aqsa, tapi Masjidil Haram. Satu kesombongan Yahudi, bahwa Muhammad bukan dari golongan kami. Muhammad dari golongan yang bukan satu daging dengan kami, bukan satu jenis dengan kami. Mereka tak mau menerima Muhammad. Berarti ketika mereka beriman kepada Muhammad, itu karena Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Makanya Bapak Ibu, kenapa Yahudi, Israel sampai hari ini akan tetap merebut Palestina? Bukan persoalan tanah kelahiran Palestina, bukan. Tapi lebih tepatnya Masjidil Aqsa. Sekarang saya sampaikan Bapak Ibu semua, tanggung jawab Masjidil Aqsa bukan tanggung jawab rakyat Palestina. Semua umat muslim berkewajiban membela Masjidil Aqsa. Nanti kita lihat dalam perjalanan baginda Nabi. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Orang Yahudi Nasrani keluar daripada Islam hanya karena Masjidil Aqsa, bukan yang lain. Sekarang Bapak Ibu, itu saja mereka sudah membangkang kepada Nabi. Apa tak lagi persoalan Al-Isra wal Mi'raj? Persoalan Isra wal Mi'raj tidak masuk di akal. Maka kata mereka, yang dibutuhkan adalah iman, ketetapan iman. Kata Imam As-Suyuti, kenapa kok malam hari? Kenapa kok istilahnya gaib? Kenapa kok pakai buruk? Kenapa kok harus sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal? Hanya untuk menguatkan imannya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul. Lihat Bapak Ibu, dalam perjalanannya, kita lihatkan. Ketika Nabi diperjalankan oleh Allah, asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam perjalanan itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi diperlihatkan oleh Allah yang kelak menjadi bukti, kalau ini jadi nyata, bahwa ini akan menjadi bukti terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Jahal dan orang-orang Quraisy yang tidak percaya.
Baik Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dalam perjalanan Isra tadi, orang kafir Quraisy termasuk Abu Jahal tidak percaya. Bukti dari kepercayaan atau bukti yang kelak menjadi nyata dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi diperlihatkan oleh Allah dalam perjalanan Isra tersebut beberapa poin tertentu. Kita sampaikan. Yang pertama, wa yamurru rukab al-Muhammadin al-Maimun bi musyahadin mutanawwi'atin. Fa bainama huwa yasiru 'ala al-buraq idh ra'a ifrit min al-jin. Satu yang lihat oleh Nabi. Ketika Nabi naik buraq, Nabi diikuti, diintil sama jin ifrit. Jin ifrit. Kata malaikat Jibril, Muhammad, ya Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan kalimat doa yang bisa mengusir jin ifrit? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Oke, ajarkan. Kata kata malaikat Jibril, ala uallimuka kalimat taqulunna idza qulta hudna ta'ifat syu'latunna wa kharra la fihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala fa qala Jibril qul a'udzu biwajhillah. Kalimatnya dimulai dengan a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi tentang jin ifrit. Setelah Nabi baca doa ini, jin ifrit kabur, takut. Sekarang yang kedua. Apa yang kedua yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi? Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Kullama hasadu ada kama kana faqala ya Jibril ma hadha? Faqala haula'il mujahidun fi sabilillahi ta'ala tudha'afu lahumul hasanah bi 700 dha'fin. Apa kata Nabi bersama Jibril? Ketika Nabi bersama Jibril jalan, Nabi diperlihatkan ada satu kaum yang sedang menanam tanaman. Setelah tanaman ditanam, mereka kemudian memetik hasil tanaman tersebut. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadza? Apa kata Jibril? Kata Nabi kepada Jibril, apa itu? Jawab oleh Jibril, humul ladzina al-mujahidun fi sabilillah. Itulah orang yang berjihad di jalan Allah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kita perhatikan kalimat ini baik-baik. Syekh Ali Ma'sum dalam kitabnya Nasihatul Mu'minin, apa kata beliau? Fadailul jihad alal muslimin. Keutamaan berjihad bagi orang-orang yang beriman. Kata beliau adalah mereka bahagia di akhirat, mereka mendapatkan haknya terbaik di akhirat, mereka masuk surga tanpa hisab. Sekarang saya katakan Bapak Ibu, Nabi bilang dalam hadisnya begini, kelak di akhir zaman kata Nabi akan hilang dari tubuh umat muslim orang-orang yang memiliki semangat jihad dalam diri mereka. Sekarang kita lihat berapa banyak kemungkaran hari ini yang terjadi di tengah umat muslim. Berapa banyak? Sedikit atau banyak? Kata Nabi kelak di akhir zaman perzinahan merajalela. Kata Nabi kelak di akhir zaman riba merajalela. Kata Nabi kelak di akhir zaman kecurangan, penipuan, semua merajalela. Peminum khamar, pezina merajalela. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Zina merajalela. Betulkah sekarang zina merajalela? Yang dulunya tertutup sekarang terbuka. Yang dulunya offline sekarang online. Prostitusi online. Siapapun bisa pesan hari ini. Satu. Yang kedua,
buka Facebook, buka TikTok, buka Instagram. Apa yang kita lihat? Perempuan tanpa busana. Perempuan menampakkan aurat. Yang mohon maaf, oleh laki-laki itulah yang paling enak untuk dinikmati. Cuci mata dengan api neraka. Disampaikan oleh Nabi. Kita lihat nanti Bapak Ibu. Ada enggak kalimat itu disampaikan? Diperlihatkan kepada Nabi. Satu. Yang ketiga, bukan satu lagi, yang ketiga. Kata Nabi, riba merajalela. Di tengah umat muslim riba merajalela. Sekarang kita lihat. Riba mana yang tidak ada hari ini? Semua transaksi muamalah harus diiringi dengan riba. Beli mobil pakai riba, beli motor pakai riba, leasing. Leasing itu, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, jangan ada tersinggung. Leasing yang pakai bunga bank atau yang pakai bunga itu salah satu jalan menuju neraka. Kenapa begitu? Riba. Orang yang masih main begini akan Allah perangi. Akan Allah perangi. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana semangat jihadnya orang beriman? Bapak Ibu, coba cek baik-baik dalam toko-toko yang cukup besar. Seperti Indomaret, Alfamart, dan swalayan-swalayan yang lain. Yakinkah mereka tidak memperjualbelikan, mohon maaf, bir bintang, kampot, dan minum khamar yang lain? Perhatikan baik-baik. Maka bukan tanggung jawab kepala dinas, bukan tanggung jawab Pak Kades, bukan tanggung jawab gubernur, bukan tanggung jawab bupati. Kita semua bertanggung jawab dengan catatan, dengan cara yang ma'ruf. Pak Kades, toko itu menjual minuman khamar. Kalau Pak Kades tak sanggup, kami yang turun tangan. Pak Kades, di samping itu ada toko pijat plus. Kalau Pak Kades tak sanggup mengusir, kami yang ngusir. Harus begitu, harus. Itu jihad. Jihad kita demi kebaikan. Jihad kita demi generasi. Jihad kita demi orang-orang beriman. Jihad kita demi menegakkan nilai-nilai keislaman. Ini tidak Bapak Ibu. Suami istri berantem tengah jalan. Orang berkelahi di tengah jalan. Orang berzinah di tengah jalan. Kita foto, kita masukkan ke Facebook. Inilah tengok, orang sedang berzinah di tengah jalan. Bukan dilerainya, bukan ditegurnya, bukan diapa-apakan. Tapi mohon maaf, justru di foto, ditaruh di Facebook. Sehingga orang komen di bawah. Itulah yang diharapkannya itu. Harapannya adalah komen. Sekarang boleh lihat, hampir semua orang di Facebook itu, mohon maaf, berjoget seperti orang yang entahlah. Kadang dipasangnya kamera di dinding tuh, berjoget-joget dia begitu. Biar apa kata dia? Biar banyak followers. Rupanya cari piti. Bapak Ibu, itu sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, kalau kau kencingkan Al-Quran, kau akan terkenal. Boleh zam-zam fatu'raf. Kencingkan air zam-zam, sumur zam-zam, maka engkau akan terkenal. Sekarang Bapak Ibu, kalau pengen terkenal mudah. Bagi perempuan, buka baju, pakai tank top, pakai celana pendek, berjoget, masyhur, terkenal, pengikutnya banyak. Bagi bapak-bapak, gila sedikit tak apa-apa. Yang penting banyak pendukung. Hasil PT-nya lumayan. Nah, itu yang dicari orang sekarang. Maka mohon maaf Bapak Ibu, zina itu bukan hanya sekedar berhubungan badan. Zina pakaian, zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki. Semua sekarang penuh dengan perzinahan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia punya anak laki-laki dan perempuan. Pernahkah Bapak Ibu kontrol anakku pernah tidak yang menggonceng perempuan lain? Tolong perhatikan baik-baik. Kalau mereka sudah pernah membonceng perempuan lain, maka tolong diingatkan, nak, kau belum menikah. Jangan jadi penghuni neraka.
Lu orang tua sekarang biasa aja kok. Dengan anaknya, mohon maaf, datang laki-laki ke rumah, Pak, aku mau bawa anak bapak nonton. Kata bapaknya, jangan pulang malam-malam ya nak. Coba. Kalau ada orang tua begitu, berarti orang tua yang sedang tidak sayang dengan anaknya dan menyuruh anaknya masuk neraka. Yakin Bapak Ibu, punya anak perempuan dan laki-laki, siap digandeng oleh orang lain? Siap anak-anak ibu yang perempuan dibonceng laki-laki lain? Belum muhrim Pak. Apa kejawaban anak itu? Orang mamaku dulu kayak gitu, kata dia. Itu masalah kalau begitu. Sampai di sini bisa dipahami. Kembali yang kedua. Kita butuh semangat jihad hari ini Pak. Terutama mohon maaf. Jihad kita melawan Israel hari ini. Kita bantu rakyat Palestina. Dengan berbagai macam donasi silahkan. Tapi ada yang kedua jihad kita Bapak Ibu. Tetap boikot produk Israel. Apapun itu alasannya. Mau badan gatal-gatal. Mau tidak bisa pakai sabun yang lain. Pakai tanah saja. Orang zaman dulu mandi sabunnya batu. Kami kalau tak pakai Unilever Pak Ustaz. Badan kami gatal-gatal. Itu tak ada semangat jihad dalam diri dia. Bapak Ibu, produk Israel itu bukan 1.000. Produk Israel itu 100.000 lebih. Jadi, pendapatan mereka, dari pendapatan produk saja, itu cukup untuk membasmi dan membumi hanguskan rakyat Palestina. Satu hari mereka butuh 1 triliun lebih untuk kelengkapan senjata membunuh rakyat Palestina. Yang masih makan di KFC, di Starbucks, McDonald, yang masih beli Aqua dan lain sebagainya, Silver Queen, Pizza Hut, semua mereka mendonasikan untuk perjuangan Israel. Saya sampaikan sama Bapak Ibu. Ini semangat juang Bapak Ibu. Hari ini musuh kita bukan hanya Yahudi. Tapi musuh kita hari ini mereka yang benci dengan Islam. Namanya Islamophobia. Donald Trump termasuk orang yang paling benci dengan Islam. Jadi kalau kita masih mau mendukung mereka, maka mohon maaf Bapak Ibu, dengan lantang kami katakan masih banyak manusia-manusia munafik di tengah umat muslim itu sendiri. Kalau kita percaya kepada Allah dan kita yakin dengan semangat jihad yang dikatakan oleh baginda Nabi, yang diperlihatkan oleh Nabi, kelak kata Nabi di akhir zaman sangat sedikit orang-orang yang berjihad. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu jalan, ketika jalan nampak saudara kita, azan berkumandang, saudara kita masih di warung kopi. Saya tanya Bapak Ibu ajak enggak mereka sholat? Yang Bapak Ibu jalan lewat depan warung kopi, kenal Bapak Ibu dengan mereka, pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu ajak enggak mereka ke masjid? Jadi jangan bermimpi kalau masjid kita penuh. Perhatian umat muslim dengan muslim yang lain, termasuk dalam masalah ibadah, sangat minim. Betul apa salah? Jangankan tetangga di warung kopi pusat, anak kami saja tak kami ajak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, kelak di akhir zaman perhatian umat muslim terhadap agama berkurang sedikit demi sedikit. Maka yang tersisa kata Nabi, wa yabqal huthalah. Maka yang tersisa dari umat muslim itu adalah keburukan. Kenapa? Setiap orang di antara muslim berfikir tentang ibadah mereka masing-masing. Jangan mimpi masuk surga. Kalau kita masih berfikir masuk surga sendiri-sendiri. Kata Allah dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga itu bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Jadi kalau yang mau masuk surga sendiri-sendiri, entar dulu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini yang penting untuk kita sampaikan. Yang ketiga Bapak Ibu, itu sudah yang diperlihatkan oleh
Allah dalam perjalanan Isra. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nabi dalam perjalanan mencium bau yang sangat-sangat harum, ar-raihah. Ya Jibril, ma hadhihi ar-raihah. Kata Nabi, Jibril, bau harum apa ini? Kemudian Jibril sampaikan, ini adalah Masyitoh. Masyitoh anaknya Fir'aun yang dibakar hidup-hidup oleh bapak kandungnya. Bapak Ibu, ini ilustrasi. Ilustrasi. Jika ada anak yang mohon maaf, ibadahnya kuat, bagus ibadahnya, pengen dia sekolah agama, belajar agama, bapaknya nggak pengen anaknya sekolah agama, bagian daripada Fir'aun. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Memang begitu keadaannya. Orang tua zaman dahulu, mereka katakan begini, mau jadi apa kalian kalau sekolah agama? Paling mohon maaf, lulus dari sekolah, tukang baca Yasin, tukang jadi imam di masjid, tukang muazzin. Coba bayangkan, orang zaman dulu berpikir begitu, Pak. Sampai hari ini, Pak. Mungkin itu cuma di sana, tidak di sini. Tapi kenyataannya begitu. Masyitah, anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk mengakui Fir'aun Tuhan. Apa kata dia? Allah Rabbi wa Rabbuk. Kata Masyitah, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kepada bapaknya. Diambil Masyitah, dilemparkan ke api, menangis ibunya. Apa jawaban anaknya? Tidak usah takut ibu. Ya, bunda tidak usah takut. Kita tetap akan bersama kelak di surga. Sampai hari meninggalnya, sang istri akan tetap dalam kondisi murni fitrah kepada Allah. Sehingga mohon maaf Pak, ketika diajak berhubungan badan oleh Fir'aun, ditolak oleh istrinya. Kenapa? Beda akidah. Maksudnya apa? Hari ini Bapak Ibu, kita butuh umat muslim yang mempertahankan akidah. Penyelewengan akidah, penyimpangan akidah akan terus dilakukan oleh kafir Quraisy, Nasrani dalam misi misionaris, dan orang-orang munafik untuk merusak akidah kita. Kita ambil contoh. Kata Majelis Ulama Indonesia kemarin, haram mengucapkan selamat Natal. Muncul manusia-manusia munafik yang mengatakan tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal. Padahal yang mereka lawan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pak, kalau kita begini terus, kita yang dilibas orang. Kata mereka, kami menikah, kami tak pengen punya anak, dan itu haknya kami. Kami menikah mau punya anak, mau tidak urusan kalian. Sehingga muncul satu kelompok namanya Child Free. Kelompok Child Free ini tahu Bapak Ibu, mereka yang menikah tidak mau punya anak, menentang fitrahnya Allah. Loh, kok begitu Pak? Memang begitu keadaan kita hari ini Pak. Kenapa mereka mati-matian membela LGBT? Bukan tanpa sebab. Hanya untuk menggoyangkan akidah kita, orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini bermunculan orang-orang yang mengatakan, apa kata mereka? Semua agama itu sama-sama benar menuju Tuhan yang satu. Hanya saja cara menuju Tuhan yang satu itu yang berbeda. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, rusak apa tidak akidah kita dibuatnya? Rusak apa tidak akidah kita dibuatnya? Kita butuh masyito. Kita butuh anak-anak yang kokoh akidahnya Pak. Anak mau ke masjid, bapaknya yang nggak suka. Anak mau mengaji, bapaknya yang ngelarang. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan tidak banyak. Sangat banyak sekali. Ketika anaknya pengen jadi penghafal Quran, apa kata bapaknya? Ngapain kau ngapal Quran? Nggak ada gunanya pun. Susah nanti cari kerjaan. Coba bayangkan. Kita dirusak Pak. Yang merusak bukan orang yang jauh dari kita Pak. Kadang-kadang mohon maaf, berada di lingkungan kita. Maka tak salah Pak, lihat ujian bagi para nabi.
Ujian para orang-orang saleh. Siapa ujian mereka? Keluarga mereka, Pak. Nabi Ayub, Nabi Nuh, Nabi Daud, dan semuanya, Pak. Rata-rata ujian mereka adalah keluarga mereka sendiri. Nabi Muhammad, lingkaran Nabi siapa? Keluarganya semua. Bahkan pamannya, yang terdekat, yang bahagia dengan kelahirannya. Bahagia dengan kelahirannya. Tapi kemudian yang paling pembangkang terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyaratun bagi kita, Pak, yang dilihat oleh Nabi, wanita yang kokoh akan akidahnya. Apa janji Allah bagi orang yang kokoh akidahnya? Janji Allah, Bapak Ibu, bagi orang yang kokoh akidahnya, Allah masukkan ke dalam surganya, Pak. Dan mohon maaf, Pak, orang yang mati seperti Masyitoh masuk surga tanpa hisab. Tidak perlu dihisab, Pak. Tidak perlu dihisab. Pernah terjadi, pernah. Yasir ibn Amr. Yasir ibn Amr. Bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Kemudian mohon maaf. Apa kata Yasir ibn Amr? Aku lepaskan engkau, kata Abu Jahal, kata Abu Lahab, aku lepaskan engkau dengan catatan kau rusak akidahmu. Kau bilang kau keluar daripada Islam. Apa kata Yasir ibn Amr? Aku keluar daripada Islam. Setelah Yasir ibn Amr keluar daripada Islam, dilepaskan Yasir ibn Amr, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ditegur Nabi 3 hari. Nabi ditegur oleh Allah. Artinya apa, Pak? Boleh kita melakukan perbuatan, mohon maaf, keluar daripada pernyataan tersebut, tapi tidak keluar dari hati. Kalau kaitannya dengan kematian. Kalau tak ada kaitan dengan kematian, jangan kita rusak akidah kita. Karena mohon maaf, Pak, kata para ulama, ada 5 poin yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah. Satu di antaranya, kebodohan terhadap akidah yang sahih, yang benar, yang baik. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Satu di antaranya perbuatan akidah yang rusak itu, Bapak Ibu, mohon maaf, percaya yang menyembuhkan itu obat. Percaya yang memintarkan itu adalah belajar. Itu akidahnya rusak. Yang menyembuhkan Allah, yang mempintarkan Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Bertakwa kalian kepada Allah. Aku cerdaskan. Wasilahnya belajar, ikhtiarnya belajar, ikhtiarnya minum obat. Tapi jangan yakini bahwa obat yang menyembuhkan. Jangan yakini bahwa dukun yang menyembuhkan. Jangan yakini bahwa belajar yang mencerdaskan. Salah satu cara, mohon maaf, orang orientalis merusak akidah kita dengan bahasa yang sederhana seperti ini, Bapak Ibu. Maka Nabi katakan, Bapak Ibu, Nabi katakan dalam hadisnya, setiap orang yang ingin melakukan perbuatan apapun itu, hadirkan Allah dalam diri dia. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Betul apa salah? Tadi Bapak Ibu keluar dari rumah pakai bismillah apa tidak? Kami kan mau ke masjid, Pak Ustaz. Otomatis lah tuh. Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid. Kata Imam Al-Ghazali, di tengah perjalanan justru tidak mendapatkan keutamaan Allah. Tapi mohon maaf, Allah masukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena hati mereka tidak terpaut kepada Allah. Hati-hati, Pak. Ini persoalan iman. Kembali, Pak. Kemudian, ini waktu tinggal 5 menit, Pak Ketua. Kita langsung potong atas. Dari sekian banyak, Bapak Ibu, perjalanan yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu yang dikokohkan oleh Nabi. Dalam nilai poin penting, kata para ulama. Saya ambil pandangan Syekh Najmuddin Al-Ghaithi dalam kitab beliau Al-Isra wal Mi'raj. Kata beliau satu saja, mengokohkan generasi dengan persoalan ibadah yang terutama solat. Bapak Ibu, saya sampaikan satu hadis Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman yang akan hilang dari simpul agama umat muslim dan agama Islam adalah simpul terakhir yang hilang dari agama Islam adalah simpul salat. Simpul salat. Yang kedua, kata Nabi, kelak kata Nabi di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang suka mengakhirkan salat. Jangan tersinggung.
Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang suka mengakhirkan sholat. Yang kedua, kata Nabi, akan hilang dari tangan atau dari umat Islam, dari agama Islam, simpul yang terakhir, namanya sholat. Paham maksudnya Bapak Ibu kalimat hadis ini? Maksudnya paham Bapak Ibu ya? Maksudnya cuma satu. Kelak sholat itu akan hilang dari generasi-generasi kita. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Kita ambil contoh. Lebih baik mana? Sholat di kafe atau sholat di masjid? Di masjid apa di kafe? Sekarang saya sampaikan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mengingatkan anaknya untuk sholat bagaimana? Nah, yang penting engkau sholat. Dimanapun engkau berada, jangan tinggalkan sholat ya nak. Yang penting engkau sholat. Betul apa salah? Sekarang saya tanya. Kalau anak Bapak Ibu pergi ke kafe, sholatnya di mana? Sholatnya di mana Ibu-ibu? Di kafe. Kalaupun dia sholat di kafe. Kalau tidak, mohon maaf, dia akhirkan sholat, nanti dia sholat di rumah. Betul apa salah? Baik, yang penting dia sholat. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Berapa banyak jumlah yang mengisi masjid? Lebih banyak ke kafe apa ke masjid? Yang kita sampaikan kepada anak, nak, yang penting engkau sholat. Mau di kafe, mau di mall, mau dimanapun engkau berada, yang penting engkau sholat. Sehingga mohon maaf, tidak ada yang mengisi masjid. Kita sampaikan kepada anak yang penting sholat. Mau terakhir dia sholat, mau di awal dia sholat, mau di kafe dia sholat. Yang penting engkau sholat. Betul apa salah? Sekarang saya tanya, pernah nggak kita berkata dan berpikir bahwa apa yang kita sampaikan itu dicerna oleh mereka? Ketika maknya suruh sholat, nak sudah sholat, nak sudah mak, yang penting kan aku sudah sholat. Mau aku sholat di masjid, mau aku sholat di rumah, atau mau aku sholat di kafe, di mall dan lain sebagainya, yang penting aku sholat. Pertanyaannya, siapa yang isi masjid? Yang isi masjid siapa? Isyarat Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan tanpa sebab. Masjid di akhir zaman lambang keselamatan umat mukmin. Kalau mereka tidak kembali kepada masjid, mereka akan hancur. Sekarang saya lihat Bapak Ibu. Sebaik-baiknya masjid, sebaik-baik tempat kata Nabi masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Sekarang berapa banyak orang yang datang ke masjid ketimbang orang yang datang ke mall? Ukur sendiri Bapak Ibu. Lebih banyak mana? Ke mall apa ke masjid? Ketika mall dapat diskon 50%, plus 20%, plus 30%. Kira-kira pilih masjid apa mall? Jangankan masjid Pak. Di rumah sedang buka Shopee. Kata Shopee, jam 7.30 terakhir diskonnya. Berlomba-lomba di depan itu Pak. Azan kumandang, terserahlah engkau. Mau azan-azanlah. Yang penting aku tidak terlambat beli Shopee. Coba bayangkan. Sekarang ini Tuhannya sudah banyak. Bukan satu lagi. Zaman dulu Tuhannya patung, matahari, binatang, dan lain yang disembah. Sekarang tidak. Manusia, Shopee, apalagi HP, duit, perempuan, jabatan, kekuasaan. Tuhan baru lebih jahiliyah daripada dahulu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Salat akan menjadi simpul terakhir yang hilang. Bapak Ibu, sampai Nabi bilang begini Bapak Ibu. Di dalam hadisnya. Man tarakas salah fahuwal kafir. Yang meninggalkan salat kafir. Sampai Allah bilang dalam Al-Quran. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Lam nakum minal musallin. Kami tidak solat. Walam nakum nut'imul miskin. Kami tak memberi makan orang miskin. Itu Allah yang bilang. Sekarang saya lihat tafsirnya Bapak Ibu. Ibnu Katsir bilang. Itu yang masuk neraka saqar itu
bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi orang yang melalaikan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat dan tidak sholat sama sekali, kafir. Maksudnya apa? Kufur. Nerakanya jahannam. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitulah pentingnya sholat menjadi satu-satunya yang pertama yang akan dihisap di hari kiamat. Sekarang tergantung kepada Bapak Ibu semua, tergantung kepada kita. Pengen atau tidak pengen anak-anak kita, mohon maaf, untuk sholat itu tergantung pada kita. Kenapa Nabi syaratkan? Boleh. Asam urat. Itu. Lah tuh. Banyak orang tak ke masjid gara-gara asam urat. Kalau dia sakit, tak perlu kita mengkhawatirkan. Kalau masih bisa orang buta dengar azan datang ke masjid. Gitu. Itu kata masa Nabi. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dalam ilmu fikih itu diperbolehkan orang yang berudzur. Mohon maaf. Hujan saja boleh dikodok. Hujan tuh. Kalau sakit, mohon maaf Ustaz, kami sakit kaki. Tidak mungkin kami ke masjid dah. Itu terserah. Kalau sakit. Tapi kalau sehat, dia tidak mau ke masjid. Berarti apa? Dia sehat, tak mau ke masjid. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Itulah kekurangan kita hari ini. Itulah kekurangan kita. Makanya dibutuhkan jihad bersama Pak. Bapak Ibu semua, kita ini berjihad sama-sama. Untuk mengajak orang ke masjid Pak. Mohon maaf, saya tidak memuji. Tapi satu-satunya kelompok yang hari ini berani mengajak orang ke masjid cuma jamaah tabligh Pak. Ketok pintu dipukul berkali-kali tetap dia ngajak orang Pak. Kenapa? Karena cinta dia Pak sama. Kita mohon maaf Pak, mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, mengajak orang berani sholat pun tak mau kita. Saya pernah ngajak orang Pak, ditempelengnya muka saya Pak, tak mau saya ngajak lagi, sakit. Tapi bayangkan dengan jamaah tabligh Pak. Diinjak sudah, dipukul sudah, apalagi kurang pukulnya. Tapi kenapa dia tetap berani? Paman saya saksinya Pak. Tukang pukul, tukang narkoba, keluar masuk penjara. Saya yang mau ruqyah pun tak sanggup. Saya keponakan dia Pak, tak sanggup. Datang jemaah tabligh itu 5 kali Pak. Setiap datang kena pukul jemaah tabligh itu. Yang terakhir kata paman saya ikut ke masjid. Kata paman saya ikut ke masjid. Besok jangan datang ke rumah saya lagi. Setelah sekali itu cuman Pak dia ikut. Datang dia ke masjid. Setelah itu mohon maaf Pak, sampai hari ini belum pernah meninggalkan masjid. Cuman sekali, 5 kali. Tapi mohon maaf Pak, tanggunglah resiko. 5 kali kena pukul Pak. Lumayan. Cuma mohon maaf, kita tak seberani mereka dalam berjihad Pak. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Ali Maksum tadi. Berkurangnya semangat jihad kita umat muslim ini di akhir zaman Pak. Nah, waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu tergerak hati kita untuk mengokohkan anak-anak kita. Kita tak khawatir dengan Bapak Ibu yang sekarang hadir. Yang kita khawatirkan generasi 20 tahun yang akan datang Pak. Mohon maaf. Jangan sampai mereka lupa dengan sholat. Terutama sholat di dalam masjid. Yang kita ajak adalah sholat di masjid. Yang benar kita ajak mereka sholat ke masjid. Bukan yang penting mereka sholat. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan dari peringatan Isra wal Mi'raj ini semakin mengokohkan iman kita dan semakin memperkuat ibadah kita terutama dalam salat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang musallin yang dijanjikan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, orang yang menjaga salat 5 waktu kata Nabi dalam hadisnya masuk surga tanpa hisab. Insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun Ya Qayyum Ya Fattah Ya Alim Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربي اجعلني مقيم صلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.